Kami bersyukur, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk hidup nafas. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau cukupkan dalam hidup kami. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegap, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, suami istri, bapak ibu dan anak-anak, dan juga untuk panitia, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Untuk tim OH tadi yang baru bernyanyi, ya, OH adalah Oma Happy OH. Saya selalu bisa mengingat tentang wanita-wanita yang boleh bernyanyi untuk Tuhan, karena mama saya berasal dari situ. Nah, ketika usia saya baru beberapa tahun, saya lihat dan saya nonton. Sampai akhirnya dia terlibat di dalam satu vokal grup kita. Saya, adik saya, istri saya, dan juga adik saya, dan terakhir adalah anak-anak saya juga terlibat. Jadi kalau saya dengar mereka menyanyi, biasa lagu-lagu yang legendaris. Busung senang, ya. Tadi juga lagu yang luar biasa yang dinyanyikan oleh ibu-ibu. Ya, selamat buat ibu-ibu. Amin. Lagunya sampai ke surga. You are blessed, you are diberkati oleh Tuhan. Ya. Oke. Saudara bersukacita, amin. 2 Korintus pasal yang ketiga. Coba kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal yang ketiga menyatakan sesuatu yang indah di sini, saudara. Kalau saudara berkenan dan sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Maafkan kalau saya masih pakai Alkitab konvensional juga, karena yang ini untuk berjaga-jaga aja. Tapi kalau yang buku ini abadi, saudara, ya. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Coba Anda bisa baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab amin. Karena Tuhan itu adalah roh, berarti di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Anda, maafkan saya dengan segala hormat, kalau Anda merasa belum merdeka, berarti dengan kata lain, Anda belum ada roh Allah itu. Halo? Alkitab yang bilang itu, bukan saya. Di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Ya. If you don't feel free atau not have a freedom, berarti tidak ada roh Allah di situ. Contohnya Pak, bisa kasih contoh? Bisa. Kalau di keluarga itu ribut terus, nggak ada roh Allah di situ. Even saudara boleh beribadah tiap sebulan sekali atau tiap minggu, Pak, di sini. Tiap minggu luar biasa. Di sini memang Bapak Ibu luar biasa. Saya duduk di sini, saya sudah terpikat, terpesona. Bukan dengan apa-apa kue di sini. Saya lihatin terus satu persatu. Terus Bapak dengan rendah hati bilang, Bapak boleh coba. Saya lihatin yang lain nggak coba, kenapa saya harus coba? Ya, enak hati. Udah begitu yang depan saya, yang favorit saya lagi. Aduh Tuhan, kenapa dia masih diplastikin? Dia terbuka. Dan ternyata nih Pak Johan Cruyff, ya, seorang pemain legendaris sepak bola dari negeri Belanda, ya. Ternyata dia dari negeri yang penggilingan, ya. Dia bilang rumah saya di penggilingan. Berarti ini Johan penggilingan, ya. Namanya sama dengan saya. Tadi dia berbincang banyak, ya, luar biasa. Terus dia bilang,
Pak, ini ibu yang semua yang buat. Terus ya. Luar biasa. Saya lihat Bapak hidupnya makmur aja ya. Amin. Itu kuenya sama kayak istri saya itu, dia bisa masak walaupun menurut Anda masakannya nggak terlalu spektakuler. Buat saya itu udah paling enak di muka bumi. Jadi kalau ada seorang ibu bisa masak gitu, saya I feel God gitu ya, bisa menyediakan tuh buat suaminya. Suaminya udah nggak mau minta lebih, cuma minta ya udah kamu harus selalu di samping saya, kau jadi kekuatan bagi saya itu aja. Tapi menikah udah 35 tahun, pacaran 36 gitu ya, nggak ada kata kita cerai, nggak ada. Saya udah umur 64 tahun, udah nggak bisa diterima lagi di kepolisian saya apa? Istri saya sama umurnya, hanya dia beda bulan. Tapi bagi kami, she's my wife. Kalau ada kesalahan biasa, saya juga banyak kesalahan biasa. Tapi yang penting hati kembali lagi, merdeka dari rasa curiga, merdeka dari rasa menuduh, amin. Merdeka dari rasa benci, dendam, sakit hati, udahlah. Means that you don't have the Spirit of God. Yes. If you have the Spirit of God, you will be free. Lepas, Anda akan di rumah ini, saya lihat rumahnya luar biasa, Tuhan. Saya lihat tangganya juga banyak. Saya orangnya suka lihat rumah siapapun. Jadi saya lihat luar biasa. Kalau saya punya rumah di tangannya semua ada kue, enak tuh. Terus saya tanya sama Bapak, ini buat siapa Pak? Saya bilang begini dengan jujur, buat Bapak juga nanti dikasih Bapak terima kasih. Nanti Bapak Ibu mengingat tentang Mbak Bungkus ya. Mbak Bungkus, pantes. Saya tiap hari dengar Bapak tentang persekutuan di sini. I'm telling you the truth. Semua pendeta-pendeta ngomongin ya kan? Mereka iya di atas yang terus ngomongnya suka lebay-lebay. Bapak pernah ke sana nggak? Saya bilang kemana? Itu ke siapa? Wirawan. Saya bilang, oh pernah dulu sekali. Terus udah nggak pernah diundang lagi. Saya sudah lupa kali ketinggian. Semua pendeta yang pernah di sini terus ngobrolnya ini. Kelebihannya apa? Dia bilang makanannya itu haleluya. Terus bungkus tadi. Saya pikir kenapa jemaatnya sampai ke belakang-belakang, ya kan? Pertama karena roh Allah, kedua karena ini. Penuh luar biasa. Menantikan roh Allah satu, kedua bungkus. Nah, kalau kita melihat itu, sesungguhnya begini. Kalau roh Allah ada dan tinggal di dalam kita, ya Pak Yohan tadi kita berbincang banyak ya. Apa yang Anda katakan, saya katakan kekhawatiran. Ya. Dia bilang sama saya, dan I feel sad gitu. Dia bilang saya udah 33 tahun lupa melayani itu. Terus tapi saya begini aja. Sorry to say ya. Saya bilang, kenapa begini aja? Ya, saya melayani. Dulu saya punya jemaat, ya saya gembala 43 orang. Wah, puji Tuhan. Sekarang udah bertambah berapa? Tinggal 1, Pak. Saya sedang berpikir, gitu. Apa ya? Terus bilang, ada apa, Pak? Ya, hanya saya bicara satu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin Anda melihat dan juga Anda akan mendapatkan sesuatu. Biasanya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, Pak Yohan, ada proses. Amin. Semakin berat prosesnya, semakin hebat berkatnya. Amin. And God loves you so much. Ya. Walaupun nama kita sama, ya, kita bisa duduk berdua. Ya. Terus dia bilang sama saya, aduh Bapak rendah hati, ya. Enggak lah, biasa-biasa. Terus dia bilang, saya kadang-kadang basa-basi ngomong sama pendeta yang rasa sudah besar. Mereka seringkali tidak mengabaikan saya. Ya kan? Yang penting Tuhan bicara sama Bapak jadi hamba Tuhan, ya kan? Dia bilang, Pak, kalau saya ada di sini, saya merasa terhibur. Kenapa? Suami istri yang baik. Tadi dia tepuk tangan. Saya sama Bapak, saya kalau lihat
makanan ini juga tergoda. Kita melihat ketika Roh Allah itu bekerja ada di dalam, ada satu tokoh dalam Alkitab ya, yang perlu saya dan Anda garis bawah itu. Apa yang dia kerjakan? Pak Yohan dengar baik satu hal, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apa saudara? Berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Yuk, baca sama-sama Kisah Para Rasul pasalnya 13 ayat ke-22. Yuk baca sama-sama. Saya melatih Anda untuk berpuasa. Saya akan khotbah 2 jam 15 menit. Setuju sekarang? Amin sekarang? Amin. Ya, puji Tuhan. Anda kuat? Kuat. Saya nggak kuat. Yuk, baca sama-sama Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 22. 1, 2, dan 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan apa? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Anda dan saya harus jadi pribadi yang apa? Yang dikenal Tuhan. Amin saudara, yang dikenal oleh Tuhan. Ini perpaduan daripada kasih karunia anugerah Tuhan dan juga menghidupi, atau dengan kata lain, orang yang sudah hidup atas kasih karunia dan anugerah Tuhan, dia harus menghasilkan buah-buah keselamatan itu, buah-buah kasih karunia itu, saudara, buah-buah anugerah itu. Jangan terus-terus bilang, oh saya hidup karena kasih karunia, saya hidup karena anugerah. Ya, semua orang tahu itu. Semua orang Kristen tahu itu. Tapi kalau Anda lihat bagaimana Tuhan sudah berbicara di depan, dan akhirnya dituliskan lagi dalam Kisah Para Rasul, karena Lukas yang menuliskannya. Kenapa demikian? Karena dia lihat gitu, bahwa Daud betul-betul pribadi yang dipilih Tuhan sedemikian rupa. Dan kalau saya dan Anda dipilih Tuhan sedemikian rupa dari awalnya, saya yakin dan percaya nggak 100% tapi 1000%. Tuhan nggak pernah salah untuk itu. Amin. Amin. Untuk tadi di ruang ya, oma happy, nggak salah, ya, nggak salah. Kayak banyak beberapa saya kenal dari mereka ya, sampai hari ini kelihatannya mungkin kata orang biasa-biasa aja. Tapi bagi Tuhan luar biasa. Anda lihat Daud kelihatannya pertama biasa-biasa. Tapi begitu dia being chosen by God, kita bisa melihat bahwa ternyata Daud itu memang pribadi yang dipilih Tuhan. Tuhan kalau memilih seseorang, dia akan pelihara sampai akhir. Amin, saudara. Nah, kalau begitu, ketika Tuhan mendapatkan, I have found David, a man after my own heart. Alkitab tidak menulis manusia yang berkenan di mulutku, berkenan di mataku. No. Tapi Alkitab bilang, a man after my own heart. Daud itu menyentuh hati Tuhan. Dengan kata lain, Daud memiliki hati yang seperti Tuhan. Itu keberhasilan seseorang depend on their heart, hati. Saya dan Anda bisa membohongi manusia, bisa membohongi suami, membohongi istri. Tapi dengar baik, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Karena Tuhan lihat hati kita, saudara, dia tahu persis. Amin. Manusia itu diukur dari hatinya. Amin, saudara. Kalau hatimu beres, hidupmu beres. Amin. Amin, saudara. Ya. Ketika hatimu beres, hidupmu beres. Nggak ada lagi segala sesuatu yang menurut hakikat kita dalam masalah persoalan. Tuhan akan selesaikan. Amin. Hatinya tulus, bersih, jujur, gitu, saudara. Hatinya tuh nggak ada yang ilah lain gitu, hanya Yesus yang dia sembah. Udah beres. Nggak ada lagi. Saya agak heran kalau ada orang Kristen terus bilang, saya susah Pak. Pujian bilang, meskipun saya susah. Itu kan tergantung dari hati. Saya miskin lama sekarang, melarat cukup lama juga, mungkin masuk Guinness of the Record gitu. Tapi saya lihat Tuhan tolong juga pada akhirnya. Iya. Bahkan Bapak ini bilang ada satu pendeta yang kenal saya baik, terus waktu masih di rumah yang lama ya Pak, terus dia bilang, di sini rumah hambanya. Sampai dia bilang, ini rumah proses buat hambanya, waktu saya. Betul.
20-an tahun saya diproses, 25 tahun saya diproses. Nggak jadi masalah gitu. Kenapa demikian? As long as you have a clean heart, a big heart, Anda punya hati yang bersih, jujur, nggak jadi masalah. Mau naik kayak mau enggak kayak urusan Tuhan. Yang penting aku hidup berkenan. Nah, saya tutup khotbah saya. Apa sih yang dimiliki oleh Daud? Hati. Karena kita bilang berkenan di hati. What kind of heart that he had? Apa yang dia miliki dari hatinya itu? Ya. Dia mau foto saya sebentar. Dia kelihatan ganteng Pak. Ya. Karena saya di foto tuh candid gitu. Jadi nggak sengaja, jadi kurang bagus. Tadi kan bagus banget. Profesional fotografer ya. Oke, yang pertama coba kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36a saja. Ya. 36a saja. Yuk, lagi sama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Stop sampai di situ itu nih. Karena Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi we are not talking about the past, masa lalu, pada zamannya aja. Saya mau katakan kita banyak bisa berbuat kesalahan di masa lalu. Udah stop ya. Amin saudara. Terus bertobat gitu, melakukan kebaikan sekarang kehendak Tuhan. Amin saudara. Tahu saudara istilah pertobatan itu para scholars, para tradition mengatakan bahwa pertobatan itu bicara tentang change your mind. Yes. Amin. Bertobat itu bicara tentang perubahan dalam pikirannya. Biasa pikirannya begini, begono, begini, sekarang berubah gitu. Amin, saudara. Anda lihat sesuatu itu negatif, sekarang jadi positif gitu. Ya. Dulu kalau saya panggil istri saya di lantai 3, dia di lantai 3. Karena kamar kami di situ, saya di bawah, saya mau buru-buru pergi pelayanan, jadi saya teriak, "Ma!" Ya, istri saya nggak dengar, jauh. Terus saya teriak lagi, "Ma!" Kemudian ada ibu saya, terus ibu saya bilang begini, "Nggak usah teriak-teriak." Terus saya bilang, "Nggak kedengeran, Ma." "Aduh, nggak kedengeran." Dia bilang gitu, "Bukan nggak kedengeran, tapi dia ada di atas, jadi kurang dengar." Jadi bagaimana dong? Kamu yang nekat. Itu change your mind. Terus saya bilang, capek. Kalau kamu merasa capek, nggak heran kalau dia nggak dengar. Oh ya, tergantung saya. Udah saya naik ke atas. 3 lantai kan sedang juga ya Pak ya. Benar. Saya buka pintu, dia lagi beresin tempat tidur. Terus saya pelan aja. Maaf jalannya langsung benar. Oh iya, oke. Nggak usah teriak. Perubahan dalam pikiran. Jadi yang pertama, kenapa Daud itu bisa bisa membuat hati Tuhan itu pecah? Saya catat di sini bahwa Daud memiliki hati seorang hamba. Halo. Karena Alkitab bilang melakukan kehendak Allah. Siapa yang bisa melakukan permintaan dan kehendak kita? Nggak lain dan nggak bukan adalah pembantu rumah tangga kita. Betul lah, betul. Hamba, ya namanya digaji. Suka nggak suka kerjaan. Kemarin kita habis retreat, dia bilang sama pembantu, "Kalian berdua di depan ya, karena ada banyak barang." Langsung, "Iya Bu, siap Bu, iya Bu, siap Bu." Hamba, karena dia tahu hamba. Bagaimana dengan kita? Halo. Tadi dia bilang, pas, betul saya punya, 5 khotbah gitu. Dan saya siapkan, biasanya gitu. Lalu saya mau pilih-pilih, Tuhan selalu bilang, nanti ada sesuatu yang saya akan kerjakan. Benar. Saya dapat ide gitu ya, saya dapat revelation dari nama saya juga, Yohan. Lalu dia bilang, "Dadang, jadi hamba Tuhan yang baik, memang harus rendah." Persekutuan di sini bisa terjadi karena rendah hati. I'm telling you the truth. Dan dari suara hati Tuhan, mana bisa sifatku rumah diinjek-injek tiap minggu. Siapa yang ngepel? Siapa yang beresin lagi ini siapa? Anda pikir gampang, kelihatannya gampang.
tinggal masuk, hai, bu, pak, duduk juga dengar firman, ntar ada ngantuk-ngantuk. Begitu selesai salaman baru kita ya. Nah di sini kita lihat nggak ada satupun yang ngantuk. Makan nggak ada satupun yang ngantuk, betul. Ya. Nah, saya mau tanya nanti tuh piring-piring siapa yang? Kenapa? Ya dia punya bantu. Tapi garis besarnya, dari mana mereka bisa begitu tiap minggu? Hati. Saya punya persekutuan doa juga saya bentuk dari tahun 90 sampai 2015 karena adik saya meninggal dunia, jadi selesai. Yang punya rumah. Tiap minggu sama. Jadi kalau saya datang ke sini, saya itu flashback. Ya. Saya lihat itu, ya persis yang saya jalani dari tahun 90, 91 sampai 2015 dia meninggal. 13 ibu saya meninggal. 15 dia meninggal. Siapa yang bisa lagi memerintahkan pembantu selain pemilik rumah itu? Siapa yang bisa memberitahu kepada pemilik rumah itu selain ibunya yang dia kasih? Dua-duanya pergi dipanggil Tuhan. Dan saya tahu for sure bahwa itu meluruskan jalan saya untuk naik terus untuk melayani itu. Mereka meninggalkan legacy. Warisan. Saya nggak boleh lupa. Jadi kalau saya duduk di sini, saya lihat seperti pelayanan saya dari tahun 91 sampai 2015. Saya lihat itu persekutuan sama. Dan datang juga ya, banyak orang-orang sederhana, tidak sedikit juga yang diberkati. Dan mama saya selalu mengajar saya, terima, salami mereka. Yang datang persis kayak bapak ibu tadi itu. Saya gak lihat mereka. Ada tuh kan, makanan cipika-cipiki, gitu kan. Sekarang ada banyak cipika-cipiki palsu. Ya, betul. Saya paling nggak suka ya, bener, dari jauh. Ya kalau nggak mau gitu udah nggak usah begitu. Tempelin aja, kenapa sih? Kalau anda nggak suka gitu ya, tinggal cuci muka nanti. Pasti nggak suka sama orang-orang yang susah. Gimana sama yang kaya, maunya ditempelin aja. Betul apa betul? Banyak sekarang saya lihat dari jauh. Posisi saya sekarang ini, apa dia punya makeup? Makeup. Kalau kita mengasihi makeup kecil, apa biasa kok biasa. Amin Ustaz. Makeup harus bu, harus. Tapi kalau berjumpa itu hati seorang hamba yang melayani. Amin. Ayo miliki itu Ustaz. Ya, kemarin kita dari retreat ya. Saya lihat istri saya perhatikan dari jauh. Keren nih istri. Dari 3 wanita dia yang dipilih sudah. Dan curiga sama saya enggak ya. Yang 2 itu cuma deket-deket aja. Yang satu yang saya pernah cium nggak ada. Tapi yang ini deket banget. Saya tanya mama saya ini dari 3 perempuan ini kira-kira mama yang di dalam Tuhan tahu Tuhan siapa yang terpilih. 3 hari mama saya datang saya. Saya bilang wanita keras begini. Keras, saudara, keras. Kayak lagi nih, keras. Kalau udah marah, Tuhan Yesus Kristus. Susah ngebayanginnya, susah. Ampun. Kalau ada masalah dikit aja, aduh, Pak, Bu. Bahasa Ibrani kuno yang muncul. Paling susah kita kontak pada depan istri kan, karena kan kartu terbuka kan, ya kita tanya saja, benar apa benar? 35-36 tahun sekarang pacaran Pak Yohan siapa? Jadi mungkin kalau Anda mau perbaikan pelayanan, mungkin kau juga harus jadikan istrimu queen, ratu, sorry, udah belum jadikan ya? Oke, puji Tuhan ya, kalau memang itu salah maafkan saya. Ini saya jadikan queen. Kalau saya jadikan queen, saya jadikan raja. Kalau dia, ya ratu kan bisa marah mah, raja betul nggak?
Apa sih bang? Jalan kemana itu ke kamar. Tahu nggak pintu dia dibanting? Saya mau hampiri, Pak, sebelah kanan saya ini Ambon. Grace, Ambon, kanan peta Ambon, kiri Manado, rumahnya Manado, di tengah Chinese, kan Chinese. Itu suku-suku Auban semua. Saya imam kok. Betul apa betul? Iya. Saya yang cari duit, betul nggak? Betul nggak? Tapi Tuhan bilang melalui mama saya bilang, kau yang ngalah. Mama saya bilang, di panggung kau jadi raja, kau disorot. Di bawah kau disorot, kalau udah di rumah, sedikitlah punya hati turun. Hati seorang suami. Tanya sama dia nih. Dari awal menikah sampai hari ini 35 tahun Pak Yohan. Ini firmannya buat Pak Yohan juga. Pernah nggak kamu datang kepada saya? Hah? Hanya jujur. Siapa yang datang? Ada dia. Mari dia besar. Itu istri sudah gitu. Saya bilang ibu saya capek, nggak usah capek. Nanti kalau kau berubah, ya pasti berubah. Haleluya. That's the fact. Tapi gini, miliki dulu hati hamba. Dan waktu saya berubah, aduh istri saya lain. Makanan komplain. Bapak mungkin susah bagaimana ini karena banyak. Itu kalau saya duduk, dia tahu posisi saya suka asam, ikan asin, sambal, tempe tahu. Duduk, dan dia menjadi seorang istri yang memiliki hati seorang bapak. Mau apa lagi? Saya sudah jawab menghaluskan ya, jadi cukup. Nih makan nih, buah-buahan. Yang begitu udah selesai, rajanya sudah dia kenyang, baru dia keluar pun. Dia bos ini maintenance rumah belum bayar. Membantu sopir. Saya nggak bisa lawan, karena penuh ini. Saya taruh aja di saya. Ada jalan, saya pegang ini. Saya mau baca, saya tahu berat, pasti berat. Itu dia punya apa namanya tuh klasifikasinya tuh, pembukuannya kecil-kecil, pembantu kecil, pembantu harus pakai kacamata pembantu. Nah angkanya gede-gede. 1,1. Nah, saya mau tanya sama Anda, ibu mau ini dong, cukup nggak kita? Apa? Wah. Haleluya. Kenapa demikian? Ada berkat. Turunkan hati kita jadi apa? Saya pernah khotbah di satu gereja, 6 kali saya khotbah di situ, pagi, siang, sore, saya bawa istri saya bawa 2 anak saya bawa pemandu, adik kandung saya dan keponakan dia. 2 hari kita masuk di ruang pastori sampai malam kita nggak ditemenin. Duduk aja kita bertujuh. Mereka datang kalau saat mau khotbah, mari Pak Yohan, turun, cuma ada air putih, aqua kecil-kecil. Terus saya tuh, ya astaga kan, betul mas? Saya dalam hati ya. Bagian yang kedua juga begitu, ditaruh lagi di situ, terus nggak ada lagi yang apa temanin kita. Terus waktu mau khotbah yang kedua, mari Pak, waktunya khotbah. Begitu yang ketiga selesai, kira-kira jam 12. Saya bilang kemana ini? Anak-anak saya udah ngomel dulu, mereka belum jadi hamba Tuhan. Mereka bilang, jangan diterima lagi di sini. Istri saya, aduh kita makan aja deh sendiri. Nggak ada ditawarin makanan.
Boro-boro yang penuh begini. Cuma ada kalender. Anak-anak saya bilang, udah Pak kita makan mainnya kita nih. Saya bilang, kita lagi pelayanan. Tuh ada yang lihat tuh. Begini. Ya, bawa pimpinan ratu ya, semua lagi mau pilih-pilih makanan, ada dua apa namanya tuh pengerja pakai jas. Pak Yohan, Bu Sri, gugup. Terus istri saya bilang, halo Pak, udah makan belum? Mereka bilang, belum makan. Istri saya, Pak, hari ini saya ulang tahun, saya traktir. Mereka tahu dia berdua, kita bertujuh. Berat nih, yang tujuh berat. Istri saya, ayo Pak, mari Pak. Ya, saya ulang tahun, mari Pak. Oh iya Bu, Pak, ya Bu. Duduk kita makan. Selesai makan, dua-duanya langsung, kami ke WC dulu. Saya udah tahu ilmunya apa dia lihat. Gue udah baca gitu. Anak-anak saya lagi bilang, mau bayar aja, udah dia nggak apa-apa. Ada Tuhan yang menilai, betul nggak? Kadang-kadang kita mau disembah gitu. Kadang-kadang kita mau di nomor satu kan dilayani, kita pelayan. Istri saya bayar, begitu selesai, hebat tuh. WC aja bisa 15 menit, Bos. Ada laki-laki. Terus mereka kata, saya udah tahu hatinya. Udah gitu. Misalnya, udah Pak, sudah dibayar Pak, aman Pak, aman. Bapak kan berdua, saya bertujuh, mana yang lebih berat, Bapak, ya kan? Mereka bilang, iya Pak. Sampai di gereja, nggak ditemenin lagi, sampai jam 7 malam. Ya nggak apa-apa. Halo, hari ini ada banyak orang yang mau makan dengan saya. Dan dia, saya bawa 5 orang, 7 orang. Ayo makan Pak Pendeta. Pak Pendeta pilih apa? Mau makan di mana? Plaza Indonesia atau di Grand Hyatt-nya? Bukan sombong gitu. Saya lihat, iya Tuhan kembali. Betul? Belum ini tadi. Ayo kapan? Ke restoran kapan? Dalam hati saya, nanti saya lihat jadwal. Nanti saya bawa hamba. Dari dulu, nggak pernah mampir dari dulu. Sampai restoran yang terakhir saya udah tutup itu, udah datang. Dia ngomong, saya tanya bagaimana, saya tutup. Nggak pernah datang. Jadi saya sedang berpikir gitu, Tuhan mau membalikan apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Betul kan? Bahkan ada sahabat saya terus bilang, Bapak kalau lagi ngobrol-ngobrol di traktir di lantai 37 itu sudah, di hotelnya itu sudah, yang indah, yang luar biasa. Itu selesai ngobrol-ngobrol terus dia bilang, saya tanya, Pak ini bisa merayakan Natal nggak? Oh bisa, kita punya 4-6 ruangan. Terus saya bilang, berapa orang Bapak? Saya bilang kurang lebih 500. Saya selalu bikin Natal, karena persekutuan doa saya 35 tahun, saya nggak akan tutup itu. Saya akan tetap melakukan Natal. Dan istri saya udah keliling 5 hotel. Nah, kami selalu, bukan kita sombong ya, dari dulu memang pilihnya hotel bintang 5. Karena selalu saya berpikiran gitu, kan Natal bentuk raja di atas segala kaca. Itu aja pikiran saya, nggak ada yang lain. Banyak orang protes ya, terserah lah. Karena saya bikin Natal juga 2 kali. Untuk orang-orang yang sederhana kita juga bikin. Dan ternyata dia pakai pasti. Terus saya tahu di hotel dia 1,4 juta itu dengan 1 orang. Jadi saya bilang, mana kami sudah hubungin, siapa yang kamu hubungin? Istri saya bilang, ada nama lah ya. Terus dia bilang, coba nggak ada. Langsung dia telepon GM-nya datang. Orang United Kingdom dan India campur. Terus saya bilang, coba sediakan mana yang ruangan yang paling bagus, ada yang kosong. Akhirnya dia beri. Terus saya tanya, Pak maaf, per orangnya berapa? Free. Tuhan Yesus. Jadi saya agak gemetar, walaupun dalam hati saya bilang, yang berubah Pak, begitu. Kita punya hati hamba kan, jangan shock gitu. Pak, ini kan 500 kan 1 juta berapa itu Pak? Kasih diskon. You're my friend.
Saya lakukan ini buat Tuhan dalam Haleluya. tolong Pak, tolong ya. Ya dalam hati gitu. Istri saya lagi saking polos. Pak begini Pak, saya mau tanya alat musiknya dan itunya Pak, alat band termasuk Ibu. Oh, Terus saya mau dari jauh mau tenang gitu. Jauh. Saya mau jangan tanya lagi gitu kan. Saya ditanya lagi. Videotronnya saya gitu. Bapak bilang termasuk, saya langsung bilang, termasuk Mak, termasuk. Kalau Tuhan tolong dari awal sampai selesai. Pertanyaannya punya hati hamba enggak? Ya, walaupun saya tahu itu hitung itu udah hampir ya, hitung aja saudara sendiri dengan musik dengan ya bisa lengkap ya. Sebagai tamu kehormatan ya, puji Tuhan. Yang lain kalau nanti cukup saya tenang aja tenang ya. Ingatkan saya supaya saya undang Anda itu tepat waktu bukan setelahnya gitu ya. Yang kedua itu saudara coba Anda baca 1 Samuel 23 ayat 2. Ini Daud punya ini nih. Ini kan saya bicara tentang berkenan di hati Tuhan, betul kan? Jadi punya hati hamba. Sudah coba luar biasa. Ayo, nah, 1 Samuel pasal 23 itu. Ini khotbah baru 2 kali saya bawa tadi kemarin di retreat saya dan kedua di sini ya. Puji Tuhan ya. Ayo baca sama-sama 1, 2 dan 3. Lalu bertanya kepada Tuhan, apakah kau akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah. Luar biasa nih Daud. Amin saudara. Dia adalah seorang apa ya? Seorang kepala pemimpin, betul nggak? Panglima, betul nggak? Ya, terus dia tanya kepada Tuhan, masih tanya itu, luar biasa. Dia nggak sembarangan, amin saudara. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Karena dia tahu kekuatan dia terbatas. Tapi kalau dia tanya Tuhan, pasti dia akan bisa mengalahkan siapapun. Ya? Dan Tuhan bilang, pergilah kalahkan orang Filistin itu. Lihat, apakah aku akan pergi? Bertanyalah Daud. Yang kedua, dia punya hati seorang kesatria, warrior, pahlawan, berani. Seseorang yang berani bertanggung jawab. Seseorang yang berani menghadap Tuhannya untuk keluarganya. Lalu, seseorang yang berani mempertahankan iman kekristenannya dengan bertanya kepada Tuhan. Not only money, money, and money, and money, and money. Saya ngomong terus terang buat Anda, dengan kedudukan seperti Pak Birawa di tempat itu, dia tetap berani melakukan ibadah. Iya, dia nggak pusing, dia nggak pusing dengan apa namanya kedudukan apapun itu. Pokoknya ibadah berlangsung. Amin. Itu bertanggung jawab. I feel God. Saya merinding. Benar. Kalau Anda namanya grup gitu, ya selalu ya nyanyi sama-sama ya. Jangan terus gini, sepel itu oma yang satu. Karena beda 2 tahun dari saya, rasanya yang paling muda, dia so tua, dia so tua. Terus kalau ditanya nggak mau lagi, nggak usah lah, nggak usah. Tapi hatinya bukan seorang kesatria, hatinya seorang pengecut. Saya mau katakan kita bisa salah, kita bisa punya keterbatasan. Tapi Tuhan selalu melihat orang lain seperti itu. Berani nggak? Berani untuk berkata-kata bahwa saya diberkati Tuhan. Amin. Hari waktu pemimpin pujian di sini kurang lebih si Pak Yohan pernah ada 10 orang kesaksian, belum lagi terus persembahan lagu. Saya datang di sini jam 4 lebih aja saya udah rasa apa namanya tuh terlambat. Karena istri saya bilang mulai jam 4, setengah 4 lewat 5 saya udah jalan. Jam 4 lebih saya di sini ya, disambut oleh tuan rumah. Begitu saya datang, ibadah belum terlaksana. Saya pikir begini, bukan saya mengatur, tapi biar tuan rumah yang mengatur. Ada orang-orang, ya kan? Jam berapa ya? Jam berapa? Saya nanti punya rapat. Ya kalau punya rapat ya jangan terima di sini. Kalau iya, kan itu true. Kalau berani terima, berani juga kapanpun. Anda juga harus seperti itu. Kalau Anda dengar khotbah, jangan sekali-sekali diajak tangan. Amin. Ujungnya kita akan makan, tenang aja.
Takutnya kalau Anda lihat jam, Tuhan juga lihat jam. Mau cocok-cocokan waktu. Jam 23.25, tahu naik ke atas. Selesai hidup. Ayo, mau dengar firman ya. Jangan juga begini, sudah bertanggung jawab. Kan Anda datang jauh-jauh untuk apa? Untuk beribadah, betul nggak? Iya. Untuk nyanyi. Kalau Anda sudah menyanyi, bertanggung jawab juga dengar firman. Amin. Amin, saudara. Amin. Kalau saya nggak bertanggung jawab, ya, maka saya yakin dan percaya berantakan. Tuan rumah juga tahu bahwa Anda pasti datang. Terus dia nggak pusing mau berapa ratus, dia sediakan ini semua. Kalau sampai nggak muat, saya yakin beli nasi padang gitu. Ya, banyak ini, saudara. Itu kan tanggung jawab. Dia nggak hitung kurang lebih ada berapa ya. Udahlah. Kalau biasa 100 ya gue lebihin 120 kan gitu. Ya, ada uang tidak ada uang, betul nggak Pak Bro? Tetap terselenggara. Bapak Ibu nggak usah jawab, saya yakin dan percaya, betul nggak? Pernah nggak sekali diumumkan, maaf ya, keadaan kita lagi tidak baik-baik saja. Amin, amin, amin. Jadi nggak ada makanan, amin, amin, saudara. Anda pasti jawabnya. Dan saya juga yakin dan percaya tanpa menggurui dan mendiskreditkan saudara, biasanya kalau dikasih makanan cukup banyak terus hari itu nggak ada makanan, pasti juga banyak yang kecewa. Kenapa? Hatinya bukan seorang kesatria. Amin. Saya udah lewatin, I've been through pelayanan saya bilang sama Bapak ini, saya melewati 50 tahun pelayanan saya. Bukan perkara yang mudah, datang jalan berkilo-kilo, bahkan nangis setengah jalan karena puluhan kilo, saya nggak dikasih berkat gitu. Itu pendeta nggak berkati saya gitu, biasa diberkati dengan berkati. Kita udah nyanyi dengan adik saya, kaki saya berdarah-darah. Kita dari kebun jeruk itu di belakang sampai ke percetakan negara itu, saudara, ke Johar Baru, kita jalan kaki. Iya, sampai adik saya itu dia selalu salahkan saya, lu sih terima pelayanan begini. Terus saya bilang, mana gue tahu dia kata siapa. Dia lihat kalau saya bohong, saya dihukum sebesar-besar. Adik saya tuh udah di sorga, mama saya udah di sorga. Terus dia bilang, gendong. Dari kebun jeruk aja sampai ke depan Slipi, susahnya setengah mati. Jalan, pelan-pelan. Mau naik bus saya takut dimaki, saudara. Umur saya waktu itu baru 16 tahun, 17 tahun. Adik saya umur 13 tahun. Terus dia bilang, gue gak akan pernah lagi melayani seperti ini. Bohong, lu bohong gitu. Saya bilang, gue gak bohong ya di atasnya, tapi gue gak tahu kalau itu pendeta gak kasih gue gak tahu gitu. Saya udah bolak-balik 3 kali sudah. Orang salaman, saya salamin teman saya selalu mau salam. Terus jalan gak dikasih amplop, lari saya dari sedikit masuk ke dapur, om shalom. Karena 2 kali salah. Maksudnya saya bilang ini mana ini. Udah ada lagi, 3 kali saya liatin adik saya gini. Lagi apa yang harus diambil? Saya masuk lagi ke dalam gereja, balik lagi terus saya bilang, om shalom, om. Nana lagi ya. Belum pulang, Nana itu mana mau pulang, ini bagaimana ini? 3 kali saya udah gak berani lagi, udah saya jalan. Aduh, kita duduk itu di Esparman itu masuk ke Semanggi, jalan ke Sudirman. Aduh, duduk berdiri saya lap dada saya sekarang. Adik saya juga lap, dia punya kaki dan dia teriak, saya mau menikah dengan orang kaya. Jangan jadikan aku miskin, Tuhan dengar. Udah cukup, capek, perih gitu. Lihat ini saya nangis. Terus saya bilang, nanti aku gendong, saya pegang gitar, gendong. Ya namanya gendong juga berapa menit sih kuatnya. Itu di film bohong sudah. Saya baru jalan terus pakai kali saya bilang, terus ayo gendong lagi bentar. Sampai sore baru kita sampai di rumah. Aduh sakit. Anda mau lihat kaki saya bisa perlihatkan sisa-sisa. Tapi apa yang saya dapat sekarang? Oh. Amin. Tuhan bisa kasih saya waktu saya khotbah selesai dan ada seorang pengusaha datang terus dia bilang, Mas Johan, masih ingat saya? Ya, saya pikir di sini saya mau khotbah di tempat lain. Ya, amin Pak, puji Tuhan, amin. Dia basa-basi. Bilang, Bapak harus ingat saya, Bapak tahu siapa saya? Nggak tahu, ya tahu ya, begitu lah, saya ngomong bolak-balik.
Terus dia bilang, saya waktu didoakan Bapak berapa tahun, oh iya, puji Tuhan, oh iya, oke. Saya mau naik, terus kendaraan, terus dia bilang, Bapak, waktu itu Bapak bilang tepat, buat Bapak tepat buat saya, kenapa? Saya bilang, saya waktu itu diberkati, Bapak memberkati saya punya pekerjaan, oh puji Tuhan. Terus saya naik kendaraan, dia bilang, Bapak, saya sudah diberkati, oh amin, puji Tuhan. Terus dia bilang, Pak, sekarang saya mau memberkati balik, saya tuh dari mau. Nanti mau berkati saya. Terus saya ngomong begini, iya saya kenal kamu, iya saya kenal. Betul, saya kenal kamu. Terima kasih Bapak, Bapak masih ingat nama saya, nggak perlu, pokoknya saya kenal kamu. Terus dia bilang sama saya, iya dia terus ya. Saya mau berkati Bapak, saya bilang harus, betul. Terus dia bilang, Bapak mau cek atau uang kontak? Saya bilang kontak. Kenapa demikian? Pengusaha suka lupa. Saya kan punya teman itu ratusan pengusaha ya. I know for sure. Terus saya bilang, boleh. Bapak mau ambil kapan? Saya bilang kapan? Terus saya bilang, besok Bapak boleh datang ke rumah? Sangat boleh. Dia bilang, Bapak datang mau jam berapa? Saya bilang, yuk bangun jam berapa? Kita minta bangun aja. Terus saya bilang, saya biasa jam 8. Oke, di bawah jam 8 saya datang. Saudara tahu, 6 seperempat saya udah di rumah. Sopir, terus saya bilang sama sopir saya, lu lihat nanti ada orang di depan situ mau jalan, lu bangunin gue. Ternyata nggak ada orang. Begitu jam 8 baru saya masuk. Sepada gitu ya. Sebagian pembantu, oh iya Pak, Bapak mau ketemu situ tuan rumah, masuk. Terus saya masuk, tiba-tiba itu habis mandi dia langsung, Bapak sudah datang ya? Iya dong, harus. Ya kan? Jemput bola, betul nggak? Terus saya bilang, ini Pak, saya berkati. Dia kasih saya kontak. Itu selesai, dia bilang, beli mobil Pak. Amin, haleluya. Dulu saya dikasih 600 juta ya. Zaman itu, 600 juta. Saya beli mobil 565 juta. Saya ingat itu. Jadi kalau kesaksian memang harus detail. Dan yang kedua memuliakan Tuhan. Dan yang pure, jangan ditambahin, dikurangin. Itu saya 600, saya beli mobil. Waduh, saya masuk ke showroom mobil, itu bukan lagi seorang yang miskin, seorang yang diberkati. Saya ngomong, ini mobil berapa? Iya Pak, ini mobil. Tapi hebatnya itu orang ngerti aja deh. Dia bilang 560, sebuah diskon 560. Terus saya ambil sana. Saya bayar kontak. Lebihnya berapa? 35 juta. Jujur, saya telepon lagi dia. Brother, saya sudah beli mobil 565. Saya ada masih uang 35. Di mana saya mau kembalikan? Bagaimana saya mau kembalikan? Dia bilang, pakai aja untuk bensin 1 tahun. Ya. Tadi saya mau bilang Pak, bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Jadi gini, tanggung jawab, betul nggak? Di persekutuan susah datang. Saya bilang, undang saya di persekutuan yang paling susah. Jembatan, di bawah jembatan datang. Jangan cuma mau di tempat-tempat hebat. Halo, puluhan tahun dulu hebat. Enggak, Ustaz datang di tempat Ustaz, saya datang. Semuanya Ustaz kena bayar. Waktu itu saya masuk, saya bilang sama istri saya di rumah, saya telepon dia. Ma, ini rumah sakit Ustaz di Tanah Alat tempatnya. Enggak katanya. Nanti gua telepon begitu. Oh iya Pak, persekutuannya di dalam rumah sakit Ustaz. Tuh kan Tuhan Yesus kan benar. Begitu saya datang, saudara tahu, 27 tahun itu kaum wanita itu perayaan mereka ulang tahun. Begitu saya datang, semua Ustaz. Iya, saya bilang sama pendeta di sebelahnya, dia bilang, Bapak habis ini mau pulang atau salaman? Terus saya tanya, bapak-bapak yang lain, pendeta lain bagaimana? Sebagian besar pulang. Saya mau ikut yang arus besar. Saya lagi pikir, kayaknya nggak sepadan. Aku disebut hamba Tuhan, ya kan? Terus saya bilang begini, nanti kita lihat aja ya Pak ya. Amin Pak, amin. Dia senyum, kayaknya gue udah tahu lu punya ilmu gitu. Terus saya kontrol, gitu selesai saya dapat hikmat dari Tuhan. Saya bilang, maaf ya ibu-ibu, selamat ulang tahun Dirgahayu. Saya punya pelayanan lain ya, mana nggak ada ya. Saya takut selamat sama mereka. Saya tanya waktu mereka nyanyi, itu ada yang pusat tapi ada yang enggak. Terus dia bilang, Bapak tahu itu 2 putus.
ditutup salah satu tangan. Kadang bukan tangannya, tapi kakinya. Waduh, bayangkan tuh, Ustaz. Itu berapa? 30 tahun yang lalu, hampir 30 tahun yang lalu. Saya masih muda pada saat itu. Dan saya jalan, saya berdoa. Tapi saya berjalan pulang ya, ibu-ibu, saya jalan dulu ya, Tuhan berkati ya, terima kasih. Gitu. Terus saya duduk kayak di Linda gitu, duduk di situ, saya mau balik badan begitu, ini kan belakangnya kan maaf ibu-ibu kusta semua, ini kan ibu kusta semua, kan cuma satu jalan di situ. Jalan menuju surga juga satu, sempit ya kan. Saya balik badan, itu di belakang saya semua ibu-ibu berdiri, Pak, Bu. Shalom Pak Johan, terima kasih untuk pelayanannya. Saya mau ngomong dari tadi ini ya, yang gue takutkan ya. Tuhan Yesus, ayo coba. Banyak orang datang just for this. Betul. Untuk popularitas, kalau kesaksian 45 menit, kenapa nggak ada isinya? Pengalaman hidup adalah ketika Anda berjumpa dengan Yesus. Amin. Itu saya jalan, Pak. Saya nggak bisa berpikir lama kan? Nanti saya pikirkan 5 menit. Dia berdiri, ada yang begini nih, Pak. Nama Shalom Pak Johan. Aduh. Ya Tuhan bilang, ya pegang aja. Kenapa sih? Kau kan hamba. Kacung. Pembantu. Saya pegang. Shalom Ibu. Dalam hati saya sangat saya pegang ini masih berhadapan. Saya juga pegang hati-hati. Saya takut kalau pegang kecil putus. Terus dia bilang, ya apa putus? Jadi enggak kan gitu. Gimana saya mau nyambungnya kan? Saya pegang Tuhan berkati. Nanti saya nangis. Begitu saya Tuhan berkati. Ini belakang saya, ibu-ibu yang lain, senggol-senggol. Balik belakang. Ini urusannya kan salam tangan, dalam hati. Iya. Kenapa nanti kesini-sini? Karena nggak urusan leher. Saya gini, oke Bu, sedih hati saya benar. Akhirnya semua pada berdiri oleh ya Tuhan. Kenapa gua ambil keputusan yang salah? Gitu. Tadi kan ada duduk aja untuk pendeta sampai duduk. Kalau begitu saya keluar, dia di atasnya. Ini Alkitab sebelah kiri, yang kanan begini. Saya panggil, mana tuh? Mobilnya tuh dia udah pindahkan 300 meter. Dia Chinese Jakarta, udah meninggal. Dia kebut. Saya buka pintu tangan kiri. Begitu saya naik langsung. Waduh tengah jalan. Itu rusak semua Pak. Saya jawab dia. Waduh. Ya Muslim. Bapak salaman sama semuanya? Iyalah, Kak, gimana? Wih, sakti. Sakti. Terus saya bilang, lu mau salaman? Enggak lah. Saya punya kemampuan buat sini, Pak. Kalau dihancur semua, jadi bagaimana? Udah, saya telepon istri saya pakai tangan kiri. Nah, masih gede kan itu, handphonenya. Pokoknya ngomong kalau orang kesel nggak jelas. Saya jawab di rumah, emang kenapa? Kalau mati saya tunggu di rumah, di depan pintu. Emang kenapa sih? Udah tunggu depan pintu. Itu saya sampai, saya turun di depan pintu makan tempe. Tumben suruh depan pintu. Ya, kamu cium lo aja. Ya cium kiri terus tidak. Begitu selesai baru tangan saya di muka dia semua. Tuhan berkati kamu ya. Dia nanya, Bang kenapa harus begitu? Terus saya bilang, gue baru salaman sama orang kusta. Masa gue sendiri yang tekan? Dia kan cinta gak boleh bertepuk sebelah tangan. Biar berdua aja lah kita. Saya mau tanya Anda, lihat umur 65 mau 66. Lihat mukanya. Anda nanti salaman ya saya. Anda akan rasakan salah satu hamba Tuhan. Apa? Tangan yang salah satu hamba Tuhan yang paling halus. Nanti Pak Yohan salamin saya. Nggak ada geradakan. Anda mau tangan nggak geradakan ke rumah sakit. Tuhan Yesus memberkati saya. Ya, kita tuntut kepala kita. Amin. Dari 5 poin kami mendapatkan 2 poin. Yang penting
Kami harus memiliki hati yang tidak boleh tidak, hati seorang hamba, pelayan, yang tempatnya di bawah, dari dihina, dari dihormati, karena dihina. Tapi yang kami terima itu bukan karena kami sombong dan memperlihatkan diri, tapi memang itulah hatimu, hati hamba yang datang dari surga turun ke muka bumi hanya untuk mati menebus kami semua. Kalau bukan hati hamba yang kau miliki, hati hamba atau hati mana yang berbeda, biar kami belajar dari Engkau, biar kami tidak menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang berkata bahwa kami hebat. Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang terhebat. Kalau kami memiliki sesuatu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Berkati persekutuan di sini, khususnya Pak Birawa dan di sini. Mereka punya hati hamba dengan segala keterbatasan. Kami lihat dengan mata kepala sendiri, dan kami rasakan tiap minggu mereka berikan kue untuk Tuhan. Mereka memasak, mereka mempersilahkan membuka pintu supaya orang-orang bisa hadir di sini, mengundang kebanggaan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan biar ini menjadi catatan sendiri bagi biar Engkau melepaskan berkat yang terbaik buat mereka. Kau pelihara hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, karir mereka, membuka jalan untuk Pak Birawa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Angkat dia tinggi, memberkati, baik itu dalam pekerjaan maupun di dalam usaha ataupun keuangan finansial, pelayanan gereja yang memberkati. Itu juga dengan ibu memberkati, menjadi pendamping yang hebat, doa yang luar biasa, yang selalu bisa dikenal oleh Tuhan. Anak-anak yang kau pelihara, kami mendengar mereka sekolah tinggi, pasti karena kemurahan Tuhan, pasti karena orang tuanya yang bertanggung jawab, hati kesatria yang mereka miliki, hati yang penuh dengan tanggung jawab, bertanggung jawab untuk keluarga, bertanggung jawab juga buat teman-teman, sahabat, jemaat di tempat ini. Bahkan mereka bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan pelayanan di sini. Bahkan Kau berkati seluruh jemaatmu yang hadir, yang boleh menyediakan waktu mereka. Kau berkati siapapun yang ada di sini tanpa terkecuali. Biarlah Kau berkati tempat ini lebih dan lebih dan lebih. Kalau memang sudah tidak muat, Kau berikan tempat yang lebih hebat, ataupun pembukaan lahan yang lebih hebat. Karena Kau melihat di sini dua hal, yaitu hati seorang hamba ada di sini, hati seorang kesatria, pahlawan, pemenang ada di sini. Terima kasih. Hamba selesai, tapi Kau belum selesai. Mereka lebih hebat lagi. Kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Kau berkati. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh hambanya. Terima kasih buat kita John dan Dr. Yesus berkati, dan kita memberikan persembahan syukur kita.